Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah sekalian, pada malam hari ini pengajian kita spesial bulan Rabiul Awal, yang mana bulan Rabiul Awal ini kita diingatkan dengan bulan kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat bulan Rabiul Awal senantiasa kebersamaan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin kuat, semakin mengikat, karena tidak ada jalan menuju Allah kecuali dengan memperkuat hubungan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Allah katakan Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad. Nah, ini orang-orang yang bersama Nabi Muhammad ya, digambarkan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dalam hidupnya senantiasa bersama dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matanya, telinganya, tangannya, kakinya, hatinya, lisannya senantiasa berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, ini Rabiul Awal kita diingatkan dengan sejarah lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kelahiran Nabi Muhammad itu kelahiran yang agung. Orang kalau lahir Nabi aja nggak girang, dia mau girang lahir hari siapa coba? Mau lahir siapa? Manusia mana kalau lahir Nabi aja dia nggak senang, dia nggak girang, dia nggak gembira. Itu patut dipertanyakan tuh imannya, bisa cedera itu, bisa berbahaya. Kalimat tauhidnya tuh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bisa bahaya. Kalau yang terkait sama hari lahir Nabi dia nggak suka. Nama hari lahir Nabi dia nggak setuju. Sama hari lahir Nabi yang nggak tertarik. Ini bahaya. So kenapa? Sebab semua yang terkait sama Nabi besar Muhammad SAW itu mulia. Mau hari lahirnya, mau pakaiannya, mau sendalnya, mau rambutnya, mau liurnya, apa saja yang berkaitan sama Nabi Muhammad itu mulia. Termasuk hari lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Habib Umar bin Hafiz berkata katanya, gini, rumah tuh yang ada pandangan Rasulullah ke rumah kita, itu rumah yang kalau bulan Rabiul Awal baca maulid. Jadi ini kalau kita di bulan maulid nih, Rabiul Awal berlalu nggak baca maulid di rumah kita, nangis ya. Rasulullah nggak mandang rumah kita. Ngapain nyari duit setahun? Baca rawi aja di rumah nggak sanggup ngundang temen, baca sendiri sama keluarga, baca maulid, menyambut hari lahir Nabi. Masjid juga sama, masjid ada yang dapat pandangan khusus dari Rasulullah. Mana tuh masjid yang dibikin maulid? Habib Umar gitu. Ini kalau masjid nggak bikin maulid, wah, itu masjid nggak punya nazroh, nggak punya pandangan khusus dari Rasulullah. Makanya kita harus berjibaku itu, bikin maulid di rumah kita, bikin maulid di masjid kita, bikin maulid di kampung kita. Kampung yang nggak dibacain maulid, tuh kampung kering, nggak dapat nazroh. Minimal kalau nggak bisa di rumah ya di masjid kita. Kalau nggak di masjid ya di kampung itu ada yang bikin maulid. Jangan kampung nggak bikin maulid, masjid nggak bikin maulid, rumah nggak bikin maulid. Tadinya saya mau baca kitab Rawi itu, ini kan Simtud Duror ya. Di dalam kitab Rawi itu dijelasin ada keterangannya. Cuma ini masih kayak Wahabi juga nih, kagak ada buku Rawi. Iya, Quran dulu, buku Rawinya kagak ada. Di dalam kitab Syaraful Anam itu dijelasin ya, dulu diriwayatkan tuh oleh seorang ulama hadis ya, namanya Syekh Ismail Abdul Wahid bin Ismail. Dia cerita dulu di Mesir ada orang yang tiap tahun rutinan bikin maulid di rumahnya. Bikin acara maulid, baca maulid di rumahnya rutin. Tiap tahun ya bikin pesta.
Sama kayak pesta pernikahan gitu loh, meriah, mewah, syiar. Tiap tahun dia bikin begitu. Nah, dia punya tetangga Yahudi. Ini tetangganya nih, yang Yahudi, ya, si istrinya ini nanya sama suaminya, bang, itu tetangga kita tiap tahun ngadain pesta terus ya? Ngawinin enggak, nyunatin enggak, pesta apa itu ya? Oh, kata suaminya, itu pesta hari lahir, milad, maulid, ya, hari milad, hari ulang tahun kelahiran pemimpinnya. Mereka merasa gembira ria menyambut hari kelahirannya, ulang tahun hari lahirnya. Oh. Malam nih suami istri Yahudi tidur. Begitu tidur, si istri nih ngimpi. Ngimpi apa? Ngimpi ngelihat rumah tetangganya yang lagi berlangsung acara maulid. Jadi acara yang siang itu dia penasaran, malam kesemsem, kebawa dalam alam mimpi. Begitu kebawa dalam alam mimpi, ceritanya ini si perempuan menyaksikan rumah tetangganya itu banyak tetamu-tetamu yang pada datang. Nah, pada berdatangan, dia menyaksikan itu tamu-tamu yang berdatangan, tiba-tiba dia menyaksikan yang lebih ajaib. Apa? Ada rombongan tamu yang lebih ajaib. Dia memandangnya bagaikan bintang-bintang, gemerlapan, bercahaya wajah-wajah mereka. Nah, di tengah-tengah mereka ternyata ada yang lebih tampan lagi wajahnya, yang lebih bersinar lagi, lebih bercahaya lagi. Ini si perempuan penasaran. Ada yang ngikutin dari belakang tuh rombongan tamu yang asing ini. Dia bertanya kepada yang di belakang itu, Pulan, ada apa? Itu tamu siapa itu? Depan itu, tamu-tamu mulia itu. Oh, itu adalah sahabat-sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Nabi. Itu yang tengah siapa? Itu yang tengah Nabi kami, pemimpin kami yang sedang kami rayakan hari kelahiran. Oh, saya boleh nggak ya negor? Saya pengen negor dah. Saya tertarik kayaknya ngelihat dia. Pengen saya ngobrol, pengen saya memanggilnya. Boleh nggak saya memanggilnya? Oh, silahkan. Nabi kami itu nabi yang punya akhlak, nabi yang luhur budi pekertinya. Panggil aja silahkan. Dipanggil sama si perempuan Yahudi, ya Muhammad. Namanya gak Yahudi, manggilnya langsung ya Muhammad aja. Nabi langsung berbalik menoleh, labbaik wa sa'daik. Nabi jawab panggilan itu dengan penuh salam hangat, salam penuh penghormatan dan mengagungkan. Labbaik wa sa'daik itu jawaban panggilan yang tersopan. Labbaik, ya, itu panggilan tersopan. Kayak kita dipanggil haji, labbaik Allahumma labbaik. Talbiyah namanya, menjawab panggilan. Ini si perempuan Yahudi kaget. Ya, dia manggil ya Muhammad tapi jawabannya labbaik wa sa'daik. Ada si perempuan Yahudi, ya Muhammad, kamu itu begitu sopan, menghargai orang, menghormati orang. Padahal saya Yahudi, agama musuhmu. Tapi kamu jawab seperti itu panggilanku. Apa Nabi katakan? Tidaklah aku menjawab panggilanmu kecuali aku sudah tahu kamu telah mendapatkan hidayah dari Allah. Ngimpi ketemu Nabi itu beneran, ya, bukan dongeng, beneran. Nabi yang bilang dalam hadis Sahih Bukhari itu masyhur, ya. Nabi katakan dalam sebuah hadis, ya, man ra'ani fil manam faqad ra'ani, maka sungguh siapa yang melihat aku dalam tidur, maka benar dia telah melihat aku. Bukan melihat jin, bukan melihat setan, melihat aku. Seandainya pun dia, ya, masuk Islam nih, beneran masuk Islam berarti. Si Yahudi bener, si Yahudi ini masuk Islam. Dalam mimpinya masuk Islam. Masya Allah. Dalam mimpinya masuk Islam. Begitu masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, akhirnya selesailah, dan dia terbangun dari tidurnya dalam keadaan bergembira ria. Kenapa? Baru kali ini ngimpi ketemu manusia tampan, akhlaknya budi pekertinya mulia, sampai dia menyatakan diri masuk Islam. Singkat cerita, dia bangun tidur, dia lihat suaminya lagi tidur pules. Dia nggak mau bangunin dah, nggak mau ganggu suaminya, biarin dah, ya.
di hatinya dia langsung terbersit. Besok saya mau bikin acara pesta kayak tetangga, mau maulid, mau bikin maulid. Ya udah, singkat cerita, si perempuan tidur lagi setelah menikmati masa-masa habis ketemu Nabi, masuk Islam, sudah punya rencana-rencana ya, besok mau maulid, dia tidur lagi karena istri suaminya masih tidur, nggak mau cerita. Begitu bangun nih, keesokan harinya si istri kaget, bangun tidur kaget. Kenapa? Begitu dia turun dari lantai atas, turun ke lantai bawah, rumahnya suasananya udah disiapin ya, ingin mengadakan sebuah acara pesta. Kaget dia si istri ini. Wah, ini saya baru pengen rencana ke rumah saya udah ada yang ngerapihin, udah yang beres-beres. Ya, makanan udah pada berdatangan, pesanan sini catering sono catering sini, mungkin udah pada berdatangan. Dia cari suaminya nggak ada. Dia keluar penasaran. Begitu dia keluar lebih kaget lagi. Kenapa? Tenda-tenda depan rumah kok udah tersusun, udah dipasang tuh tenda-tenda. Akhirnya dia lihat suaminya ada di ujung tenda luar sana. Dia samperin dengan penuh semangat. Dia tarik ke dalam. Dia mau cerita mimpinya dia semalam. Ternyata baru minat udah dibuktiin sama Nabi gitu. Akhirnya ditarik. Dia curhat sama suaminya. Dia cerita, sebelum cerita dia nanya, "Bang, apa? Saya mau tanya, Bang." Tanya apa? "Ini Abang beresin tenda-tenda, snack-snack, catering, udah pada rapi. Ini Abang semangat banget. Hari ini mau ngapain, Bang? Mau acara apa?" "Saya mau ngadain acara pesta maulid yang kamu udah masuk Islam semalam di depannya. Itu saya mau bikin pesta maulid karena perintah dia." Kaget ini si istri, belum cerita kok dia udah tahu kalau saya mau cerita mau bikin maulid. Tiba-tiba dia tahu. "Abang tahu dari mana?" "Waktu kamu mendusin, aku kan masih tidur tuh. Aku juga sama, ngimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Jadi ngimpinya diterusin sama lakinya. Bininya mendusin, lakinya ngimpi lagi ketemu Nabi. Akhirnya Nabi bilang dalam mimpinya sama suaminya, "Udah kamu masuk Islam. Ya, kamu masuk Islam, ikuti istrimu." Sami'na wa ta'na, lagi nggak banyak protes tuh Yahudi, masuk Islam aja, ngucap 2 kalimat syahadat. Dan Nabi bilang sama dia, "Besok sebelum bangun istrimu, siapin segalanya pesta buat bikin maulid, karena di hatinya dia udah mau kaulan, mau punya ucapan mau bikin maulid. Buktiin besok." Itu dahsyatnya peringatan maulid Nabi yang diadakan oleh seseorang Yahudi. Dapat hidayah gara-gara punya tetangga bikin maulid. Yahudi dapat hadiah lagi, ngimpi ketemu Nabi, masuk Islam. Hanya itu maulid punya sir ya, punya rahasia besar tuh bikin acara maulid. Jadi jangan kita asal-asalan, jangan main-main, ini urusan penting. Orang-orang besar bikin maulid, ya, seperti yang bikin maulid yang kita pernah dengar ceritanya, Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, ya, Masya Allah, tiap tahun bikin maulid, digelar, ya, setiap hari Kamis akhir bulan Rabiul Awal, ba'da asar dia bikin. Makanya muridnya ngikutin tuh Habib Ali Kuitang ya, muridnya Bali al-Habsyi, ngikutin tuh dia, ngikutin gurunya, setiap hari Kamis ba'da asar bikin. Meriah, mewah. Untuk apa? Menampakkan sukacita, senang, riang gembira untuk memperingati maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kalau mau bikin maulid, jangan terpengaruh ucapan-ucapan orang sekarang ya. Karena kita punya imam loh. Kita punya imam. Tiap-tiap manusia punya imamnya masing-masing. Ikutin imam kita. Imam kita siapa sih? Imam kita. Ya kalau di Jakarta ya Habib Ali al-Habsyi lah. Seorang imam besar. Oh, siapa yang nggak kenal Habib Ali al-Habsyi? Emang siapa itu dia? Muridnya Habib Ali al-Habsyi, Simtud Duror. Ya, ini pengarangnya nih, Simtud Duror. Habib Ali al-Habsyi, Imam Abdurrahman ad-Daibai, Imam Ja'far al-Barjanji, Al-Imam Muhammad al-Azzab, ya, yang kita kenal dengan Maulid Azab.
Ibu Umar bin Hafid, itu kan imam-imam besar semua. Iya, udah ikutin. Apalagi yang sebelumnya, imam-imam sebelumnya. Seperti contoh ada Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri, ulama tabi'in ya. Dia pernah bilang, kalau seandainya saya punya uang, punya emas, bukan uang, emas sebesar gunung Uhud, sungguh saya bakal habisin itu emas itu buat biaya pembacaan sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Jadi saking pentingnya itu baca sejarah Nabi Muhammad, syama'il Nabi Muhammad, sampai kayak gitu. Bahkan Al Imam Yafi'i dari negeri Yaman, ulama Yaman pernah bilang, ulama masuk di masa lalu, dia pernah bilang, man jama'a ikhwanan, siapa orang, man jama'a li maulidin Nabi Muhammad SAW ikhwanan, siapa orang yang ngumpulin, ngundang-ngundang orang, ngundang-ngundang tetangga, ngundang-ngundang sahabat, teman, diundang dia. Untuk apa ngundang teman? Untuk ngadain baca maulid, baca ini nih, baca rawi. Mau berjanji, mau syaraful anam, ya, mau diba, apa aja dah. Wahaya lahum ta'aman, ya, dan dia persiapin makanan-makanan untuk acara maulid, dia siapin makanan-makanan. Nanti katanya, apa katanya? Khusyira yaumal qiyamah, dia bakal dikumpulin nanti di hari kiamat ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ya, dia akan bergabung di hari kiamat bersama pecinta-pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Siapa itu pecinta Nabi Muhammad? Pecinta Nabi Muhammad ya nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin. Itu. Ya, makanya kudu ngerasain capek, ngerasain korban ya buat acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau bisa, Pak. Kalau bisa nih, kalau ada rezeki, bikin di rumah kita baca Maulid. Kita di rumah kebanyakan bacanya di TV, beritanya berita artis lagi. Bagaimana rumah mau berkah? Ya, yang ditayangin berita-berita artis, wajah-wajah artis. Berita Nabi Muhammad nggak pernah masuk, hatta Rabiul Awal nggak masuk tuh berita Nabi Muhammad di rumah kita. Boleh jadi rumah kita nggak ada pandangan Nabi Muhammad SAW. Iya, orang dulu zaman Bani Israel kalau ngutuk anak orang dulu zaman Israel itu anaknya dikutuk, disumpahin mudah-mudahan ngelihat wajah-wajah pelacur. Bener. Nah, kalau zaman sekarang kita wajah pelacur di TV ada tiap hari beritanya, ditonton sama istri, ditonton sama anak kita. Itu kan pengaruh tuh, ngotorin iman, ngerusak iman. Iya. Sampai dulu ada namanya seorang ahli ibadah ya, Jirjis. Di Jirjis kedatangan ibunya. Jirjis, Umi ini datang. Jirjis, Umi datang. Jirjis lagi sholat. Allah. Dalam sholat perang dia. Ya Rab, Umi apa engkau? Umi apa engkau ya Rab? Jirjis ahli ibadah, cuman saya nggak ngertiin dia. Seharusnya kalau sembahyang sunnah batin aja, sambut ibunya. Tapi dia justru pentingin Allah. Bayang aja dia, ibunya ngeladenin. Akhirnya banyak kesel. Sampai kesel dia bilang, ya Allah nih anak ya. Orang tua datang, orang nyaut pisan. Ya Allah jangan matiin Jirjis sebelum ngelihat wajah pelacur. Sumpahnya begitu ngutuknya. Jangan matiin Jirjis sebelum ngelihat wajah pelacur. Kalau kita mah kan demen ngelihat wajah pelacur. Artis-artis kan, ya nggak bisa jadi terindikasi pelacur kan begitu. Tapi jadi tontonan. Kan seperti itu adanya. Ya. Jangan sampai berlalu Rabiul Awal kagak ada tenaga, nggak ada korban harta yang kita persiapin untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, mulia. Bagaimana Syri As-Saqati, Ma'ruf Al-Karhi, itu kan ulama-ulama Sufiyah semua itu. Yang kalau membahas tentang mengadain Maulid,
Rasanya kita nangis dah kalau berlalu Rabiul Awal nggak bikin maulid di rumah kita, nangis lah kita. Jadi manusia percuma kayaknya. Kenapa? Di mata mereka tuh para sufiah, Ma'ruf al-Karhi, Imam Al-Yafi'i, Imam Sirri As-Saqati, Imam Hasan Basri, ya, itu mereka semua orang-orang yang menganjurkan dengan penekanan yang berat, penekanan yang tegas untuk segera diadakan maulid di bulan Rabiul Awal. Baca Merawi, baca Ismail Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nyebut satu orang soleh aja turun rahmat, bagaimana menyebut orang soleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini sebentar lagi kita mau maulid nih. Ya, nah kita kalau bikin maulid hadir di hati kita. Ya, kita ini lagi jadi tim khidmat Nabi Muhammad. Bukan tim khidmat Majlis Al-Ikhlas, bukan tim khidmat DKM, bukan tim khidmat panitia, bukan. Itu jadi yang kadang-kadang kita kurang semangat. Ya, ketua panitianya dia gue males nyumbang begitu. Bukan panitia, pimpinannya, ketua juga sama tim khidmat. Kenapa Mang? Karena yang punya pestanya adalah Nabi Muhammad. Makanya pasang niat yang ikhlas, pasang niat yang kuat kalau mau maulid itu. Ya, kerjaan mulia, kerjaan istimewa itu bikin maulid. Sampai itu di dalam kitab I'anatut Thalibin. Kitab I'anah itu syarah Fathul Mu'in. Orang kalau ngajar Fathul Mu'in kiai, kalau belum Fathul Mu'in belum jadi kiai ngajar. Fathul Mu'in syaratnya kalau menjadi kiai. Makanya saya jangan dipanggil kiai, belum sanggup Fathul Mu'in. Fathul Qorib aja saya nggak sanggup, apalagi Fathul Mu'in yang beratan. Itu dalam Fathul Mu'in saking beratnya kita Fathul Mu'in disarahin dengan nama I'anatut Thalibin. I'anah itu artinya nolongin, tolibin para santri pencari ilmu untuk bisa memahami Fathul. Karena Fathul Mu'in tanpa sarah nggak bisa dipahamin, harus pakai sarah. Bahkan kalam-kalam ulama banyak pakai sarah ya, terutama Syekh Nawawi Banten itu tim jago sarah. Kalam Imam Ghazali disarahin, ya, kalam Habib Abdullah bin Sa'id Tahir disarahin, kalam-kalam ulama-ulama disarahin, perlu sarah. Termasuk Fathul Mu'in yang susah perlu sarah, sarahnya sampai 4 jilid. I'anatut Thalibin itu di dalam I'anatut Thalibin dijelasin tentang bab pesta. Jadi pesta itu di dalam Islam lebih dari 10 pesta. Seperti contohnya pesta selesai Al-Quran juz amma. Ada itu namanya walimanya wakiroh. Jadi kalau kita punya anak kita dari masuk belum bisa kenal huruf hijaiyah, belum kenal baca Quran, begitu ngaji Quran juz 30 hatam. Itu sunnah ngadain pesta. Kalau nggak pesta, kita nggak menghargai Al-Quran. Kadang-kadang nih anak sampai pinter baca Quran, pinter baca kitab, nggak ada pesta-pesta sama sekali. Dianggap biasa. Anak tadinya nggak bisa baca Quran, sampai bisa baca Quran. Itu kan nikmat agung itu, nikmat besar. Kudunya kita ungkapkan nikmat itu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kau dapat nikmat Tuhanmu, kamu ceritain dong, undang orang, ungkapin rasa syukur. Pagi ini saya ngundang bapak-bapak semua untuk kumpul. Saya lagi ngungkapin syukur saya karena Allah perintahkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kamu dapat nikmat dari Tuhanmu, ceritakan sama orang. Saya mau cerita nikmat ini. Nah, itu anak saya baru saja menghatamkan Al-Quran juz 30. Tadinya nggak kenal huruf, nggak kenal bisa baca Quran. Sekarang kenal huruf, bisa baca Quran. Bahkan dia hafal juz 30. Saya mau ngadain pesta, ungkapan nikmat Allah yang besar. Itu sunnah. Ini kadang-kadang kita yang kagak sunnah kita pesta-pestain. Lah segala bocah umur 1 tahun udah dibikin milad, ulang tahunnya di McD, habis jutaan. Kan oon yang begitu mah orang. Lah bocah belum idep ulang tahun dibikin ulang tahun setahun belum idep. Iya enggak? Lagi juga habis jutaan begitu, anak juga belum tentu jelas nasibnya ke depan. Jadi kiai apa jadi bangsat belum tahu. Kan begitu ya? Ini yang disuruh kadang-kadang kita nggak tahu. Makanya itu baca tuh kitab I'anatut Thalibin ya. Ada itu keterangan-keterangan ya. Iya. Istri habis lahiran, sunnah tuh kita bikin pesta. Kenapa? Nikmat besar itu punya anak.
istri lahir selamat, ya Allah, masa nggak ada syukur-syukurnya? Bikin walimah, ada namanya tuh walimah. Kita pulang dari mana-mana, pulang safar, ngundang teman-teman, ngundang tetangga, bikin walimah. Kenapa? Selamat pulang safar dari mana? Hasil maksud, pulang haji, pulang ziarah, sunnah itu. Nah, termasuk kata Imam Abu Bakar Syattab pengarang kitab I'anatul Talibin, di situ beliau menjelaskan di antara sekian pesta-pesta yang sunnah, pesta pernikahan, pesta khitanan, pesta khataman Al-Qur'an, pesta udah datang dari mana, ya, musafir selamat, ya, pesta yang terbesar beliau katakan pesta kelahiran Nabi besar Muhammad, Maulid, ya Allah. Awas ya, jangan sampai nggak bikin nih maulid di rumah kita, bacain rawi. Iya, biar rumah kita ada hubungan sama Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sirnya besar. Di dalam kitab yang sama, yang I'anatul Talibin dijelaskan ada seorang raja punya anak perempuan. Ada satu kesayangan, satu-satunya kesayangan. Nih ceritanya. Ada seorang anak muda kalau bawa kuda itu ugal-ugalan, ngebut kalau bawa kuda. Kalau sekarang motor lah ugal-ugalan, dia bawa kuda ugal-ugalan. Kalau bawa kuda udah kenceng, ya larinya dikencengin sama dia, udah gitu ugal-ugalan. Orang kalau dia lewat minggir semua. Datanglah hari sial buat si anak muda. Kenapa? Dia lewat di depan istana rumah raja, dalam ugal-ugal kenceng begitu, dia menabrak anak raja yang laki. Yang satu-satunya itu usia 5-6 tahun lah, mati di tempat. Bagaimana tuh raja? Marah besar. Raja mengecam, bahkan raja menyuruh prajurit cari itu anak muda. Bunuh, tangkap, bawa kemari. Gue yang bunuh langsung. Wah, cari ketemu tuh anak muda. Tangkap, dibawa sama prajurit depan raja. Ini sebelum masuk istana, si anak muda ngomong begini, ya Allah, saya nadar nih, kalau saya selamat dari ancaman raja, selamat dari sanksi raja, karena saya udah bikin salah sama anak sampai mati, ya Allah, saya janji sama kamu ya Allah, saya mau bikin maulid, kalau saya selamat dari ancaman raja, sanksi raja. Bapak raja udah dengar, dia juga geram, mau ditangkap, mau dibunuh, nggak ada ampun dah. Nyawa bayar nyawa, kata raja. Begitu raja ngelihat, dia masuk ke rumah raja, raja ngelihat, itu raja yang tadinya udah marah besar mukanya, tiba-tiba marahnya redup. Malah menyambut seperti menyambutnya tamu kehormatan. Prajurit bingung, lah ini raja jadi berubah begini. Ya, tadinya udah marah-marah kok jadi santun, jadi hormat lah, bingung ini. Sampai raja ngomong berdua tuh sama anak muda sini. Gue mau nanya sama lu gua disihir ya? Kagak disihir, beneran lu? Enggak, saya enggak nyihir raja. Lu tahu nggak? Gua udah marah besar, pengen matiin lu. Tapi begitu gua menatap wajah lu tadi masuk rumah gua langsung berubah. Ngapa gua jadi cinta sama lu? Gua sayang sama lu. Lu punya amalan apa? Wiridan apa? Saya nggak punya wiridan apa, saya nggak punya aman apa, saya nggak nyihir raja. Terus gua nggak jadi berubah begini, gua jadi bingung nih. Coba lu jujur. Kata tuh si anak muda, iya, sebelum masuk saya nazar sama Allah, ya Allah, kalau saya selamat ya dari ancaman raja, sanksi raja, saya janji sama ya Allah, saya mau bikin maulid di rumah saya, mau bikin pesta selamat dari sanksi raja, saya mau bikin maulid. Itu aja saya ngomong sama Allah di hati saya. Ini kata raja yang mahal nih, ini barang yang mahal. Ya udah, kalau lo mau bikin raja, mau bikin maulid, raja panggil, prajurit, masuk ke gudang, ambil 1000 dinar. Tambah bingung itu prajurit, pusrak dibagi duit, bukan dimatiin ya. Buat apa raja? Ini dia mau bikin maulid, raja mau kasih bantuan sama dia, mau bikin maulid, kita bantu dia, kita ramain, nanti kita bikin pesta buat dia. Prajurit bingung, ini raja jadi gila begini, malam bagi duit, malam bantu. Ternyata itu kuncinya, sirnya dia punya
rencana mau pesta kalau selamat dari ya ancaman raja, eksekusi mati ini, selamat dia mau bikin pesta Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kebesaran Maulid ya, Masya Allah. Makanya kalau kita saksikan guru-guru kita tuh ya, para ulama-ulama kita ahlus sunnah, lihat nggak ada yang kecil buat mereka Maulid. Wah, jor-joran ya, gede-gedean. Kenapa? Ingin mengungkapkan rasa sukacita ya, rasa senang, rasa gembira dengan kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau bisa kita tiap hari Maulid gitu ya. Kata Imam Abdurrahman Ad-Dibai, walau anna amilna kulla yaumin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Walau anna amilna, seandainya kita nih amilna melakukan sebuah amal perbuatan kulla yaumin, tiap hari, untuk apa? Li Ahmada, untuk Nabi Muhammad, maulidan, sebagai maulidnya, qad kana wajib. Itu sebuah keharusan buat kita, mengungkapkan setiap hari kita bergembira, mengingatkan adanya lahirnya Nabi besar Muhammad. Maulid bukan cuma lahir Nabi Muhammad, lahir kita juga umatnya. Kita nggak mungkin disebut umat Nabi Muhammad kan kalau nggak lahirnya Nabi Muhammad. Iya, kita sekarang nih kuntum khairu ummah, kalian sebaik umat Nabi Muhammad, sebaik-baik umat. Disebut umat sebaik umat kan karena lahirnya Nabi. Kalau nggak lahir Nabi ya nggak ada sebaik-baik umat. Makanya itu ya, bikinlah maulid, bacalah rawi di rumah kita. Apalagi kalau kita bisa bahasa Arab, waduh, lepek-lepek hati kita tuh sama makna-makna yang terkandung di dalam kitab maulid. Ya, dalam kitab Diba dijelaskan madihuka qasirun walau kana bibadlil majhud. Pokoknya orang yang memuji engkau Muhammad tetap masih kurang, belum sampai kepada hakikat muji Nabi Muhammad. Wa madihuka qasirun walau jaa bibadlil majhud, sekalipun dia mengerahkan semua tenaganya untuk memuji Nabi Muhammad, nggak bakalan bisa. Kenapa? Karena kata Imam Uwais Al-Qarni, sungguh yang mereka lihat dari Nabi Muhammad laksana bulan yang ada di kolam. Jadi kita nih ngeliat Nabi Muhammad seperti ngeliat bulan yang di kolam. Kita lihat, wah, bulan cakep banget tuh, indah, terang. Yang dia di bulan, yang aslinya di atas, di atas. Apalagi kalau dia tahu yang aslinya, Masya Allah, yang di empang aja tuh dia lihat bulan udah takjub. Begitulah orang mengenal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sultanul Asyikin Al-Imam Ibnul Farid pernah ditanya, wahai Imam, kamu nih ahli syair, kalau memuji ini luar biasa pujianmu, kenapa kamu nggak memuji Nabi Muhammad dengan syair-syairmu, dengan bait-bait syairmu? Apa kata dia? Allah sudah puji, maka pujian kita ini nggak ada apa-apanya katanya. Makanya kata Imam Burdah dikatakan ya dalam sebuah syairnya, syair Burdah, apa katanya? Ya, wahkum bima syi'ta. Ya, kamu madhan fi nabiyihimi, silahkan kamu puji nabimu setinggi-tingginya, sesuka-sukanya. Ya, iya, jangan pedulikan orang-orang Nasrani. Ya, wah itu muji, nah, tetap ya kurang, masih belum sempurna pujian kita. Kenapa? Yang telah muji sempurna adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu pujian Allah udah nggak ada duaan. Di ayat lain Allah katakan wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Wah, itu ya, makanya kita belajar dikit-dikit ya bahasa Arab untuk memahami pasal demi pasal, cerita kisah-kisah tentang Nabi Muhammad. Di antaranya dalam kitab Ad-Daibai, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia paling indah dari segi fisiknya aja. Kagak ada yang ngalahin tuh. Sedunia sampai hari kiamat nggak ada tuh ciptaan Allah dari manusia, daripada manusia yang bisa mengalahkan kesempurnaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dari segi wajahnya, tangannya, kumisnya, janggutnya, rambutnya, paras mukanya, semua sampai ke sekujur tubuhnya nggak ada kekurangannya, semua serba sempurna. Fisik, tenaganya, ototnya, mengalahkan 40 orang tenaga orang laki-laki, 40 orang lawan Nabi sendiri, wah kalah yang 40 orang. Tuh Nabi Muhammad SAW. Sampai ada dulu jawara ya, namanya jawara, Rukanah namanya. Ini Rukanah jago gulet. Jadi nggak pernah ada berita Rukanah ini ya kalah gitu. Kalau gulet menang terus nih Rukanah. Tiba-tiba Nabi nawarin masuk Islam. Kata Rukanah, boleh gue masuk Islam, cuman syarat satu, kalahin gue. Kata Nabi, kalau kamu kalah, bersediakah kamu masuk Islam? Iya bersedia, cuman kalahin dulu. Begulat itu ya, Nabi lawan Rukanah. Ya Allah, baru satu kali ya langkah udah disekat sama Nabi, digabrukin, gabruk jatuh. Waduh, ini mah keparengan, ini mau lagi kalah nih. Orang kalau kalah kan begitu ngomongnya, keparengan. Gue penasaran, coba sekali lagi. Ini mah lagi keparengan, mujur lu, gue yang suwe, kalah gue. Coba ulang lagi sampai 2 kali, sampai 3 kali. Rukanah, apa kata Rukanah? Berarti kamu berada di jalan yang hak. Kamu dapat mengalahkanku karena Tuhanmu yang membantumu, katanya begitu. Rukanah. Adu argumentasi ilmu, wah ilmu awalin, wa ilmu akhirin tumpah pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa khuluqo, akhlaknya gimana? Ahsan nunas, ahsanan nas. Paling bagusnya manusia akhlaknya ya akhlak Nabi Muhammad. Allah yang muji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad akhlaknya bukan karim, azim. Kalau karim fotokopian, kalau karim fotokopian, kalau azim aslinya. Ya, makanya kata Habib Ali dikatakan, "Fama min khuluqin fi zainil apa? Fama min khuluqin fil barriyati mahmud illa mutalaqan an zainil wujud." Tidak kamu dapetin manusia yang akhlaknya indah, mau muslim mau non muslim. Cina misalnya akhlaknya bagus banget nih, itu Allah bilangin semua bersumber dari akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak tadi ngeliat bulan ya, bulan yang aslinya di langit ya, yang fotokopiannya tuh di kolom. Kita kalau ngeliat kolom tuh malam bulan purnama kan kolom ya, mau di Jombang, mau di Kampung Rawa, mau di Perigi, mau di Ciledug, bulan semua tuh. Tiap kolom ada bulannya, padahal bulan cuma satu, fotokopi banyak. Itu namanya khuluqin karim. Kalau asli nggak ada yang bisa punya itu. Asli mah cuma satu, khuluqin azim. Siapa itu yang punya? Allah yang bilang wa innaka, kaknya di situ adalah engkau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pokoknya yang berkaitan sama Nabi Muhammad mulia ya. Iya, jadi jangan begini. Buat apa sih maulid? Udah ngaji-ngaji aja, nggak usah maulid. Nggak ada ruhnya. Jadi ruhnya ibadah, ruhnya taat kepada Allah. Satu, mahabbah Rasulullah Shallallahu Alaihi. Mahabbah Rasulullah itu ruhnya. Kalau nggak ada ruhnya, nggak ada harganya. Orang tampan, orang cantik, nggak ada harganya. Orang nggak ada ruhnya. Membayang banyak, zikir banyak, ibadah banyak, atau nggak ada mahabbah sama Nabi. Nggak ada ruhnya. Bib Salim Asy-Syatiri itu pernah cerita ya. Mungkin saya udah pernah cerita juga di sini kali. Pernah cerita tuh Bib Salim Asy-Syatiri dulu di Mekah. Kan di Mekah banyak halakoh. Kalau kita umroh ke Mekah, itu di Masjidil Haram halakoh banyak. Mau ngaji tafsir di sini, ngaji hadis di sini, ngaji sirah di sini, ngaji fikih di sini, ngaji akidah di sini. Ada itu di Masjidil Haram. Ada guru besar. Guru besar udah sepuh, usianya udah 95, masih ngajar. Ngajar apa? Ngajar semua ilmu. Dia mah nggak sendiri, imam, ya imam besar. Kalau orang ngajar yang khas fikih, yang tauhid, yang sirah, dia kagak, semuanya dia nguasain. Kalau dia yang ngajar, semua ngikut semua ke situ, ke halaqah dia. Cuman satu dia. Ya satu penyakitnya apa? Kalau ke Madinah itu kayaknya kurang resep itu.
Ke Madinah dia target dia iktikaf aja di Raudhah. Pulang. Enggak ngucap salam di kuburan Nabi. Di kuburan Nabi enggak ngucap salam. Karena di antara keyakinan dia, ya udah meninggal Nabi ngapain begitu. Jadi kalau ada orang kan begitu. Ada tuh orang Indonesia juga begitu. Kalau ke Madinah yang dia titik sentral dia yang ada di pikiran dia Raudhah. Padahal bukan Raudhah titik sentralnya. Titik sentralnya adalah gerbang Nabi Muhammad SAW yang ada tulisan hunas salam. Di sinilah kamu mengucapkan assalamualaikum ya Rasul. Itu posisi yang mulia. Ya, akhirnya singkat cerita guru besar meninggal. Begitu meninggal dunia, semua ulama-ulama ikut nganter ke Ma'la. Ma'la tuh kuburan di Mekah ya. Jaraknya mungkin sekitar 1 kilo atau 2 kilo dari Masjidil Haram. Wah, kubur. Begitu proses penguburan, orang nih ulama-ulama sepuh juga dituntun ikut sebagai tanda kehormatan terakhir nganterin jenazah. Tapi lama prosesnya, nggak selesai nguburin. Sampai tuh ulama-ulama kebingungan, ini gimana sih? Lama banget, kita udah kepanasan ini. Banyak ulama-ulama sepuh, gimana kok lama? Iya, setiap digali tanahnya dia kayak memanjang gitu, nggak muat. Gali lagi nggak muat, gali lagi nggak, jadi nggak bisa masuk. Akhirnya nanya sama yang paling sepuh, minta fatwa, gimana nih? Udah darurat, udah kelamaan, kasihan sepuh-sepuh. Udah tekuk aja, ditekuk, masukin. Udah selesai. Ada satu keponakannya, murid Habib Salim Asy-Syatiri, malam-malam tanpa pengetahuan dia ziarah. Karena dia menyaksikan begitu nggak tega, dia punya paman atau siapalah kerabat, dia ziarah. Dia baca Yasin, dia zikir sama Allah, dia munajat supaya diampuni. Ini dia punya. Ya, udah pulang, malam tidur dia ngimpi saudara itu yang tadi itu. Dia lihat dalam mimpinya, masya Allah, udah geseng, hitam, kayak orang kebakar habis itu. Waduh, nangis dia. Kenapa? Itu tidak ada mahabbah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu kita belajar ya, belajar aja kita belajar mahabbah. Bahwa kita kalau cinta asli, wah diuji. Sahabat aja cinta asli, diuji nyawanya. Ya enggak, diuji nyawa kalau orang cinta asli. Nabi ngelepas sahabat 3 orang, perang Mu'tah namanya. Ya, perang Mu'tah melepas 3 orang. 1 Zaid bin Usama, 2 Ja'far bin Abi Thalib, 3 Abdullah bin Rawahah. 3 orang. Nabi katakan, apabila nanti pada waktu perang Usama bin Zaid gugur, maka bendera diambil alih oleh Ja'far. Kalau Ja'far itu gugur juga, bendera diambil alih oleh Abdullah. Kalau Abdullah bin Rawahah juga gugur, maka kalian ambil sendiri siapa panglima perang kalian, silahkan. Ini 3 orang udah didapatkan bakal mati ini. Orang kata kalau gugur, tapi mereka nggak ada yang membatalkan berangkat ke perang Mu'tah. Mereka siap menjemput mati syahid. Untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad. Kita mah belajar aja dah, belajar cinta. Seperti ada sahabat bertanya, mata sa'ah, kapan kiamat ya Rasulullah? Lah, nanya kiamat, kamu udah punya amal apa? Kalau sahabat yang lain udah pada gugur di perang mati syahid, hilang nyawanya, ya mereka bakal ke surga. Kamu punya persiapan apa? Dia polos nih orang Arabi nanya begitu. Dia jawab, ya saya nggak punya persiapan apa-apa, ada telah sholat ya ala kadar 5 waktu, puasa ya Ramadan, tapi jujur, walakin uhibbullah wa rasulah, saya cinta sama Allah, saya cinta sama Rasulullah SAW. Nabi nggak bilang kadzabta, enggak, bohong kamu, enggak, tapi Nabi bilang anta ma'aman ahbabta, Masya Allah, kamu besok akan bersama orang yang kamu cintai. Masya Allah. Udah, kita belajar cinta aja. Dengan maulid nih besok, kita mau maulid besok. Ayo kita belajar cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ayo kita semua jadi tim pelayan. Iya, tim khidmat. Wah, kita jadi tim khidmat masyayikh aja mulia, tim khidmat masyayikh mulia. Bagaimana menjadi tim Nabi Muhammad SAW? Maka mudah-mudahan dari lantaran situ menjadi langkah awal, tahapan langkah pertama untuk meraih cinta yang sejati
teruntuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kemungkinan ya, untuk memberikan semangat kepada kita teman-teman bahwa peringatan Maulid bukan hal yang sepele, tapi hal yang agung. Bahkan Syekh Nawawi Banten tuh di dalam kitab Madarijus Su'ud beliau mengatakan, "I'lam," perlu diketahui, mesti tahu apa? Annal i'tina'a bi Maulid Rasul min a'zamil qurbat. Sesungguhnya memperjuangkan untuk acara Maulid terlaksana termasuk paling agung-agung ibadah. Kenapa memang termasuk agung ibadah itu bikin Maulid? Li'anha musyirun bi mahabbati Rasulillah. Karena orang yang berjuang buat ngadain Maulid, di hatinya ada cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau nggak bikin Maulid pura-pura nggak ada cinta sama lahir Nabi. Masya Allah, lahir Nabi lahir syariat, lahir Nabi lahir Jumat, lahir Nabi lahir Lailatul Qadar. Bahkan Syekh Muhammad Amin Qutsbi, gurunya Sayyid Muhammad Al-Maliki, mengatakan Lailatul Maulid a'zam afdal min Lailatul Qadar. Lahir Nabi Maulid lebih agung daripada malam Lailatul Qadar. Mereka nungguin Lailatul Qadar turunnya malaikat. Yang ini Maulid menunggu kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kasih taufik kepada kita semuanya untuk menyicipi kecintaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kehidupan kita, siang maupun malam, pagi sore, di rumah, di masjid, di jalan, di kantor, ada nilai kebersamaan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Ayo kita amalkan akhlak-akhlak Nabi Muhammad. Ayo kita ikuti. Untuk apa? Untuk meraih kecintaan yang asli, kecintaan yang sejati di dalam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang terdahulu sudah menjadi orang-orang sukses dalam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari, Allah nggak akan bakhil ya. Allah pemberiannya luas. Kalau kita siap, tekad bulat ingin mengikuti Nabi Muhammad, Allah akan berikan taufik kepada kita untuk bisa mengikutinya. Amin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna as-sami'ul 'alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu 'ala abdika wa rasulik sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim warzuqna kamal mutabat lahu dhahiran wa batinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fadli subhanahu wa ta'ala yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la astaghfiruka